Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Dwi Prasetyanto, nomor absen 14 dari kelas 12 TKJ 1. Di sini saya akan menyampaikan dan menjelaskan tentang pelanggaran HAM dan contoh kasus pelanggaran HAM yang ada di Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Lalu, apa pengertian pelanggaran HAM? Masih menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Kasus yang akan saya bawakan adalah kerusuhan Tanjung Priok. Kerusuhan Tanjung Priok merupakan salah satu contoh kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia. Bahkan peristiwa tersebut termasuk ke dalam pelanggaran HAM yang berat. Adapun dalam kasus Tanjung Priok terjadi pelanggaran HAM berat berupa penangkapan dan penahanan secara sewenang-wenang. Tragedi ini terjadi di tanggal 12 September 1984 yang didasari oleh kerusuhan massa dari umat Islam dengan pemerintahan Orde Baru hingga memunculkan beberapa korban jiwa. Hak asasi manusia atau HAM sebagai hak yang menempel dalam diri manusia dan benar-benar tidak mungkin untuk manusia untuk hidup tanpa dia. HAM ini memiliki sifat universal hingga dipunyai oleh tiap orang tanpa melihat pribadinya. Pelanggaran HAM berat yang terjadi pada kasus Tanjung Priok yakni penangkapan dan penahanan secara semena-mena. Kejadian Tanjung Priok menjadi satu di antara kasus pelanggaran HAM di Indonesia yang termasuk pelanggaran HAM berat. Peristiwa Tanjung Priok adalah peristiwa kerusuhan yang terjadi pada 12 September 1984 di Tanjung Priok, Jakarta, Indonesia, yang akan mengakibatkan sejumlah korban tewas dan luka-luka serta sejumlah gedung rusak terbakar. Sekelompok massa melakukan defile sambil merusak sejumlah gedung dan akhirnya bentrok dengan aparat yang kemudian menembaki mereka. Sedikitnya 9 orang tewas terbakar dalam kerusuhan tersebut dan 24 orang tewas oleh tindakan aparat. 2 hari pasca penangkapan ulama Islam Abdul Qadir Jailani memberikan sebuah khotbah menentang asas tunggal Pancasila di Masjid As-Saadah. Setelah itu, Biki memimpin sebuah demonstrasi ke kantor Kodim Jakarta Utara, di mana keempat tahanan tersebut ditahan. Seiring waktu masa kelompok tersebut meningkat dengan perkiraan berkisar antara 1.500 sampai beberapa ribu orang. Protes dan kerusuhan tidak berhasil menuntut pembebasan tahanan tersebut. Sekitar pukul 11 malam waktu setempat, para pemprotes mengepung komando militer. Personel militer dari Batalion Artileri Pertahanan Udara ke-6 menembaki para pemprotes sekitar tengah malam. Saksi mata melihat Komandan Militer Jakarta Tri Sutrisno dan Kepala Angkatan Bersenjata LB Murdani yang mengawasi pemindahan korban. Mayat-mayat itu dimasukkan ke dalam truk militer dan dikuburkan di kuburan yang tidak bertanda. Sementara yang terluka dikirim ke Rumah Sakit Militer Gatot Subroto. Dari kerusuhan ini, setidaknya terdapat 169 warga sipil ditahan tanpa surat perintah. Para pemimpin juga ditangkap dan diadili. Yang lainnya termasuk Amir Biki menjadi korban yang tewas dibunuh. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.